Noah dan Naura berlari mendekatinya. "Nadine, kamu baik-baik saja? Mengapa wajahmu merah?" tanya Naura khawatir. "Apa kamu terluka?" Noah juga bertanya dan memeriksa tubuh adiknya itu. Melihat putri bungsunya yang masih diam saja, Haris berlutut dan melihat ke arah matanya. "Tuan Putri, apa yang terjadi?" Menatap wajah ayahnya, Nadine berkata dengan suara yang lirih. "Papa, kelihatannya tadi aku melihat teman Mama." "Teman? Teman yang mana?" Haris mengernyitkan alisnya. Yang dia tahu istrinya tidak memiliki banyak teman setelah ia pindah kemari. "Itu yang fotonya selalu dilihatin sama Mama. Om ganteng yang sedang membaca majalah di dalam pesawat." Haris berubah diam. Apakah itu Wisnu? Tidak mungkin. Paling Nadine salah lihat, pikir Haris. Dia mengusap-ngusap rambut putrinya dan tersenyum. "Oke, nanti kita bilang sama Mama ya. Sekarang kita pulang dulu yuk." Nadine mengangguk. Mereka berempat berjalan kembali masuk ke dalam rumah, berbaur dengan tamu-tamu yang lain. Andrea melingkarkan tangannya di lengan Haris dan berbisik, "I love you." Itu membuat Haris menaikkan alisnya. Membungkukkan kepalanya sedikit, ia pun berbisik di telinga istrinya. "Ayo kita membuat 1, atau 2, atau 3 lagi." Memutarkan bola matanya, Andrea berkata, "Kita harus fokus pada mereka bertiga dulu, sayang." Tertawa kecil, Haris melayangkan light kiss di bibir Andrea. Seorang anak kecil laki-laki yatim piatu berumur 6 tahun hidup sebatang kara bersama kucingnya. Suatu hari ia pergi ke pasar untuk mencari makanan. Ketika matanya tertuju pada sepotong roti, dia tidak fokus ke depan dan menabrak gadis kecil. "Au!" Gadis itu berteriak. Dia tidak berkata apapun lalu berjalan melewatinya. Tapi sebelum dia berjalan jauh, gadis kecil tersebut melepas sepatunya dan melempar ke arahnya. "Rasakan itu. Bagaimana rasanya? Sakit?" tanyanya. Membalikkan badannya, ia menoleh. "Anak." Ia menunduk dan mengambil sepatu gadis cilik itu, lalu melemparnya kembali. Lina di lain sisi mencoba untuk menahan air matanya ketika sepatu itu mengenai kepalanya. Sakit." Ia mulai menangis di saat anak laki-laki itu berlari menjauh. Anak itu terlihat sangat kotor. Wajahnya penuh dengan kotoran serta bajunya compang-camping. Meskipun ia memiliki face yang cute, tapi perilakunya kasar. Ini membuat Lina sangat marah. Dia mengambil sepatunya kembali lalu memakainya lagi. Ketika ayahnya tengah melakukan negosiasi bisnis di suatu tempat yang aneh dan gelap, gadis cilik itu berjalan berkeliling pasar. Dia tidak suka di sana, jadi tanpa sepengetahuan ayahnya, dia keluar sendiri. Pikirnya dia tahu jalan untuk pulang, tapi siapa sangka ia malah tersesat. Dengan banyaknya orang di sekitarnya serta ramainya suasana, dia tidak bisa menemukan jalan kembali.
Beruntung ayahnya memberinya uang sebelum datang kemari. Saat lewat di depan sebuah toko roti, Lina melihat roti manis yang ada di etalase. Tidak jauh darinya ada anak laki-laki yang tadi menabraknya. Dia tengah menatap roti yang sama dengannya. Melihat wajahnya yang memelas, Lina memutuskan untuk membeli roti itu. Perlahan dia mendekatinya. "Nah, makanlah." "Tidak, terima kasih." Ia menolak. Kruk! Perutnya mengeluarkan suara yang membuatnya malu. "Nah, makanlah. Tidak usah malu-malu. Atau kalau tidak, kamu akan meninggal karena kelaparan," ucap Lina sekali lagi. Melihat wajahnya yang tulus, anak laki-laki tersebut mengambil roti itu lalu dengan lahap memakannya. Sudah 2 hari dia tidak makan. Sebenarnya dia bekerja sebagai tukang panggul di pasar dengan bayaran yang kecil. Namun seminggu yang lalu dia dipecat dari pekerjaannya lantaran bertengkar dengan anak-anak yang lain. Mereka membuli dan menjauhinya. Karena memiliki seekor kucing, jadi ia juga harus membeli makanan untuk kucingnya. Sudah 2 hari terakhir uangnya habis. Dia mengais sisa-sisa makanan dari tong sampah yang ada di depan rumah makan. Siapa namamu?" tanya Lina pada anak laki-laki itu. "Guntur." "Guntur? Mengapa kamu sangat kotor?" "Ya, karena aku miskin." "Oh, kasihan sekali." Sebelum Lina pergi, ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas. "Nah, gunakan untuk membeli makanan ya. Tubuhmu sangat kurus." Dengan cepat ia memberikan uang itu, kemudian berlari menjauh. Guntur memasukkan lembaran uang kertas tersebut ke dalam sakunya, lalu pergi ke warung untuk membeli makanan untuknya serta kucingnya. Tanpa sepengetahuannya, Lina diam-diam mengikuti. Saat tiba di depan rumah, sebuah gubuk dengan lingkungan yang kumuh, Guntur berlari melihat kucingnya yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Anak laki-laki itu menangis memeluk kucingnya. Kucing tersebut adalah satu-satunya teman dan keluarganya. Tidak jauh, Lina yang menyaksikan apa yang terjadi di depannya, merasa sedih dan kasihan pada Guntur. "Hei, lihat teman-teman, kucing saja berteman dengannya. Dasar anak!" Kelakar salah satu anak bertubuh bongsor yang ikut membulinya. Tersulut emosi, Guntur bangkit dan memukul anak itu, membuat yang lain mengeroyoknya. Lina yang ingin melerai terkena pukulan di wajahnya sampai memar. Ini membuat Guntur semakin geram. Dengan membabi buta, ia melawan semua anak yang membulinya. Meraih tangan Lina, mereka berlari sampai ke pinggir jalan raya. Di sana ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mereka. Pak Chandra dan anak buahnya keluar dari mobil. Melihat wajah putrinya yang memar, Pak Chandra marah. "Anak ini," perintahnya pada salah seorang anak buahnya untuk Guntur. Memahami kesalahpahaman yang terjadi, Lina menjelaskan pada ayahnya bahwa Gunturlah yang sudah menyelamatkannya. Semenjak saat itu, Guntur, anak laki-laki yang malang tersebut, diadopsi oleh keluarga Pak Chandra. Tahun 1985, saat ulang tahun Lina yang ke-17.
Malam itu diadakan pesta di rumahnya. Guntur menemani gadis cantik tersebut berdansa di bawah cahaya lampu yang redup. Hei, kalau boleh tahu, pernahkah kamu jatuh cinta padaku? Dengan lantangnya, ia bertanya pada Lina. Tidak, memangnya kenapa sih? Lina tertawa mendengar pertanyaan yang aneh baginya. Tanpa ekspresi, Guntur menjawab. Bagus kalau begitu. Karena aku lihat dari kecil sampai sekarang masih saja datar. Tidak ada perubahan. Aku penasaran, siapa orang yang tidak beruntung itu? Mendengar kata-kata tersebut, Lina mencubit lengannya. Katakan sekali lagi. Datar. Karena jengkel, Lina menginjak kaki Guntur dengan sepatu heelnya. Marah? Tanyanya. Ngapa aku harus marah? Toh aku tidak akan menjadi pacarmu, iya kan? Ia menjawab dengan suaranya yang datar. Tentu saja tidak, aku kan sudah punya pacar. Tapi sampai kapanpun, di mataku kamu adalah seorang putri yang rapuh, Lina. Yang akan selalu aku lindungi. Senyuman mengembang di bibir pemuda itu. Mata mereka bertemu. Lama ia termenung di samping nisan dengan nama Lina Amelia. Miles aka Guntur masih mengingat dengan jelas kenangan mereka semasa kecil. Dengan suara bergetar ia berkata, Lina, di kehidupan berikutnya, aku harap kita bisa bertemu kembali. Aku ingin melindungimu, menjagamu, menjadi temanmu. Dan ia tidak melanjutkan kata-katanya. Tidurlah yang nyenyak, tuan putriku yang rapuh. Ia tersenyum lalu berdiri dan meninggalkan area pemakaman tersebut. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya membaca novel ini sampai part terakhir. Untuk kisah cinta Wisnu dan Rosa bisa dibaca di novel dengan judul Tersesat di Hatimu, yang insya Allah akan saya up di channel ini juga.